Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titon Martu Putra dengan NIM 200210936. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil survei mengenai pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan atau yang disingkat dengan PPLK, yaitu dalam materi khas. Adapun tugas ini saya buat demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Literasi Digital. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei mengenai pembelajaran online materi khas mata kuliah Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan selama masa pandemi COVID-19. Next. Adapun pertanyaan dari hasil survei saya yang pertama yaitu mengenai identitas biodata para responder. Dari 80 responder survei, sekitar 21,3% merupakan anak akuntansi dengan mengisinya yaitu akuntansi atau Universitas Riau. Kita dapat melihat dari diagram berikut, yang mana dengan mengisi akuntansi garing Universitas Riau sekitar 21,3%. Dan ada juga yang mengisi 5% yaitu Universitas Riau atau AKT dan lain sebagainya. Dan intinya semua responder merupakan anak akuntansi. Dan sekitar 73,8% dari analisa yang mengisi form adalah perempuan. Kita bisa melihat dari diagram berikut. Dan 26,3%-nya adalah laki-laki. Next, pertanyaan selanjutnya yaitu via manakah yang paling sering digunakan saat melakukan pembelajaran online ini? Maka dalam analisa via ini yang sering digunakan melakukan perkuliahan online oleh mahasiswa atau mahasiswi ini, maka data tertinggi didapatkan dengan penggunaan Google Classroom, yaitu sekitar 82,5%. Dan untuk penggunaan Google Meet itu 72,5%. Kita dapat melihat dari diagram berikut. Untuk penggunaan Zoom 81,3% dan untuk penggunaan WhatsApp Group sekitar 45%, sehingga yang paling tertinggi didapatkan oleh Google Classroom. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa kendala mahasiswa atau mahasiswi saat pembelajaran daring ini? Maka dari hasil survei seperti diagram di atas, kita mengetahui bahwa kendala dalam pembelajaran online ini yang paling tertinggi adalah karena jaringan atau hilang timbulnya jaringan, dan yang menjawab untuk jaringan ini adalah sekitar 75%. Sedangkan kendala tidak memahami pembelajaran adalah 48,8%. Kesusahan diskusi sekitar 41,3% dan penggunaan paket data itu 31,3%. Yang selanjutnya adalah apakah dalam pembelajaran online ini mahasiswa memahami materi khas atau khas dalam mata kuliah Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan ini? Maka dari 80 responder yang menjawab poin 3 ada cukup paham yaitu 41,3%. Di sini saya membuat poin dari 1 sampai 5. Yang mana poin 1 ini merupakan tidak paham, itu menjawab sekitar 2,5%. Poin yang kedua itu kurang paham dengan mendapatkan persentase 5%. Sedangkan poin yang ketiga merupakan cukup paham dan menjawabnya 41,3%. Sedangkan yang keempat merupakan paham dan yang menjawabnya adalah 41,3%. Sedangkan yang nomor 5 sangat paham dan mendapatkan hasil 3,8%. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah mahasiswa atau mahasiswi menyukai pembelajaran analisa materi khas atau khas dilakukan secara diskusi kelompok? Maka dalam pembelajaran mata kuliah Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan ini, yang menyukai pembelajaran secara diskusi yaitu 65%. Kita bisa melihat dari diagram berikut. Sedangkan yang tidak menyukai pembelajaran secara diskusi ini yaitu 35%. Next. Pertanyaan selanjutnya itu adalah di antara materi khas, bagian manakah yang dipahami? Menurut survei, mahasiswa lebih banyak memahami materi khas kecil, yaitu mendapatkan poin 75% dibandingkan rekonsiliasi bank yang hanya mendapatkan 51,3%. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah metode penyusunan khas kecil manakah yang mahasiswa atau mahasiswi pahami? Maka metode improvement method lah yang paling banyak dipahami oleh mahasiswa atau mahasiswi, yang mana mendapatkan persentase 73,8%, sedangkan menggunakan metode fluctuation method ini adalah 43,8%. Yang selanjutnya itu, berapakah pemakaian data mahasiswa atau mahasiswi per bulan dalam pembelajaran online atau daring ini?
Menurut survei memakai data, maka lebih banyak menggunakan Wi-Fi, yang mana mendapatkan persentase 37,5%. Sedangkan yang menggunakan penggunaan data kurang dari 50 GB yaitu 35%, kurang dari 100 GB yaitu 15%, 50 GB 16,3%, 100 GB 6,3%, dan lebih dari 100 GB 5%. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Dalam materi kelas ini, metode manakah yang disukai dalam penyampaian oleh dosen? Maka, menurut survei, mahasiswa lebih banyak memahami penyampaian menggunakan Meet atau Zoom yang dijelaskan secara langsung dengan mendapatkan persentase 90%. Sedangkan dengan penggunaan diskusi kelompok mendapatkan 25%, penggunaan video YouTube itu 27,5%, dan diskusi melalui Google Classroom yaitu 10%. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah media yang digunakan saat pembelajaran online ini yang digunakan oleh mahasiswa atau mahasiswi? Maka dari survei, media yang banyak digunakan adalah laptop atau PC, yaitu 83,8%, sedangkan menggunakan Android atau iOS yaitu 67,5%. Next. Berikut merupakan kelebihan dalam pembelajaran online dan keluh kesah mahasiswa dan mahasiswi saat melakukan pembelajaran online. Dari 80 responder, saya hanya menampilkan beberapa saja. Yang pertama, ada responnya, kelebihan dari pembelajaran online ini adalah efisien karena saat melaksanakan pembelajaran tidak harus dalam satu ruangan dan dapat dilakukan dimanapun. Kekurangannya itu, materi yang disampaikan kurang dapat dipahami karena dosen tidak menyampaikan secara langsung dan jaringan tidak stabil. Di sini banyak persentase kelebihannya, yaitu efektif, efisien, bisa dilakukan di mana saja, belajar bisa dilakukan secara rebahan, dan kekurangannya itu sulit memahami materi. Next. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah mahasiswa atau mahasiswi ini walau dalam keadaan COVID tetapi pembelajaran dilakukan secara offline dan harus mematuhi protokol kesehatan? Maka dari responder survei berikut, maka kuliah offline lebih efektif dan dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan dengan mendapatkan persentase 75%. Dari hasil survei Google Form yang telah saya presentasikan tadi, maka mendapatkan kesimpulan seperti berikut. Adapun sisi positif dan negatif dari pembelajaran online atau daring ini, pertama, sisi positifnya adalah perkuliahan dapat dilakukan secara santai oleh mahasiswa. Yang kedua adalah kita bisa terhindarnya dari virus corona karena tidak adanya kerumunan. Sedangkan sisi negatifnya adalah terkendalanya oleh jaringan. Sedangkan yang kedua adalah tidak memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Dan pada pertanyaan terakhir, yang mana lebih baik manakah perkuliahan offline atau online, maka banyak yang menjawab perkuliahan offline lebih baik, tetapi dalam perkuliahan offline ini harus mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, setelah saya sampaikan kesimpulan tadi, maka cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.